Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, dan para pendengar di mana saja berada. Kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita ilmu fikih, pelajaran fikih dalam mazhab Hambali. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, demikian juga yang mendengar, bisa mendapat pahala orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Baik ya ikhwan, pada pertemuan yang sebelumnya selesai kita bahas perkara yang wajib di dalam solat. Sebelumnya apa? Rukun solat. Ada berapa rukun solat kemarin? 14. Kemudian kewajiban dalam solat ada 8. Kewajiban dalam solat 8. Taib, sekarang atau malam ini kita lanjut sunanus solati, sunnah-sunnah dalam solat atau sunnah-sunnahnya solat, atau gerakan atau bacaan apa yang sunnah di dalam solat. Taib, sebelum kita baca, terlebih dahulu kita sampaikan bahwasanya fikih, pelajaran fikih yang kita sedang baca atau pelajari ini yaitu berputar dalam mazhab Hambali, yaitu pelajaran fikih dalam mazhab Hambali. Jadi kita tidak membahas atau menyentil mazhab yang lain, karena ini kita sudah konsisten, komitmen dari awal kita belajar mazhab Hambali. Dan fungsi utama atau tujuan utama kita belajar mazhab Hambali atau menentukan satu mazhab ini untuk sebagai tangga kita mendalami ilmu fikih, yang mana ilmu fikih itu kita tidak bisa kuasai atau sebagian besarnya dengan cara yang baik, pemahaman yang baik, tanpa belajar melalui satu mazhab. Tidak bisa kita belajar semua mazhab. Mazhab banyak, ya kan? Ada 4 yang terkenal. Wa illa di sana ada mazhab yang lain, mazhab az-zahiriyah. Kalau kita belajar sekaligus mazhab, ini tidak akan membuat kita faqih, jadi ahli dalam ilmu fikih. Mestinya kita harus menempuh dengan belajar satu mazhab dulu, bertahap. Setelah kita kuat mapan di satu madhab dan juga mapan mempelajari dalil-dalil dalam satu madhab itu di setiap pembahasan, nanti pembahasan paling tinggi, pembahasan lanjut, yaitu kita mempelajari madhab yang lain sebagai perbandingan. Kalau kita memiliki kemampuan ilmiah bisa mentarjih, kita lihat mana yang kuat, mazhab yang pernah kita pelajari, yang sudah kita pelajari ini bisa kita tidak amalkan. Karena kalau kita lihat dalilnya lebih rajih di mazhab yang lain. Jadi kita bukan belajar satu mazhab ini membuat kita fanatik, tidak boleh fanatik. Ini cuma tangga saja untuk agar kita ini kuat, mapan, kokoh dalam ilmu fikih. Ini tujuan belajar satu mazhab, bukan tujuan untuk fanatik satu mazhab, tidak. Kemudian pembahasan yang muqaddimah yang berikutnya
Apa Ustadz hukumnya kita mengamalkan satu mazhab? Mengamal satu mazhab tidak ada masalah. Antum ambil satu mazhab, pelajari terus antum amalkan, tidak ada masalah. Karena ini permasalahan ijtihad, bukan permasalahan yang disepakati, bukan permasalahan pokok. Permasalahan akidah kita harus lihat dalil, tidak boleh sembarang ikut. Ya, permasalahan akidah. Ya, contohnya apa? Apakah Allah beristiwa di atas arsy atau tidak? Ini harus kita tahu dalilnya supaya kita di atas keyakinan, tidak ragu. Adapun permasalahan fikih, ya ini ijtihad diperselisihkan oleh para ulama. Ini berkaitan dengan dalil yang tidak jelas. Dalilnya tidak jelas, artinya bisa jadi maknanya A atau B atau C. Makanya para ulama berbeda dalam memahami dalil yang sifatnya tidak jelas ini. Ada kemungkinan A, kemungkinan B maknanya, kemungkinan C. Tayyib, oleh sebab itulah para ulama berbeda. Nah ini, oleh sebab inilah para ulama terbagi menjadi beberapa mazhab dalam memahami, ya kan? Nah ini, kalau kita mempelajari, mengamalkan satu mazhab, ya, atau mazhab yang rojih, yang kita lihat, kita pernah baca atau dengar dari ustadz, ini tidak ada masalah, sudah sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah kita ragu. Ini amalan yang saya amalkan selama ini melalui mazhab Hambali misalnya, atau mazhab Syafi'i atau Hanafi atau Maliki, ini sah di sisi Allah, kita katakan sah. Paham ya ikhwan? Tidak bisa kita katakan salah satu mazhab yang benar 100%, yang lain salah, tidak bisa. Ya. Atau dua mazhab yang lain salah, tidak. Ada sisi benar, bisa jadi ada kemungkinan benar satu mazhab itu ada salahnya. Makanya dalam mazhab tidak bisa kita katakan ini yang benar, sana yang salah. Permasalahan ijtihad yang boleh atau sikap kita, keyakinan kita yang rojih. Ini pendapat yang rojih. Artinya rojih sesuai dengan ulama yang membahas, yang mentarjih dalam mazhab tersebut. Jadi ini mazhab Hambali ini yang rojih dalam mazhab Hambali. Paham ya? Berarti marjuh, lemah menurut dia lihat mazhab yang lain lemah. Ini yang rojih di mazhab Hambali. Tayyib. Jadi tidak ada masalah ya ikhwan. Nah, ini ada sebagian ikhwan yang meragukan. Harus yakin. Tidak bisa kita untuk yakin dalam mengamalkan permasalahan ijtihad yang ulama berbeda di atasnya, tidak bisa kita pastikan. Kita tidak bisa yakin. Saya ini sedekap, ya kan? Di atas pusat atau di bawah pusat atau di atas dada pusar, ini saya yakin. Tidak bisa kita katakan yakin. Kita katakan rojih atau saya condong mengikuti pendapat ini. Kalau kita katakan saya yakin, berarti yang lain salah. Beda dengan akidah, pemasahan yang jelas. Allah di atas ars, iya, yakin. Tidak bisa kita katakan yang rojih Allah di atas ars, tidak bisa. Paham ya? Tapi yang yakin Allah di atas ars, artinya apa? Orang yang berpendapat selain itu pendapat yang salah. Adapun masalah yang ijtihad, berbeda pendapat, tidak bisa kita katakan saya yakin. Yakin berarti yang lain salah. Yang boleh kita katakan rojih, ini pendapat yang kuat, atau ini kita katakan ini saya condong kepada pendapat ini. Ini yang paling lemah. Kalau rojih menunjukkan dia sudah meneliti sendiri. Nah, dia teliti dalilnya, mazhab ini kuat, saya teliti mazhab yang lain salah, dalilnya yang dia pakai ini lemah, sisi lemahnya seperti ini, dia harus jelaskan. Kalau dia bilang marjuh, lemah, dia katakan pendapat yang dia amalkan rojih. Kalau dia tidak bisa merojihkan, cukup dia katakan saya condong kepada pendapat ini. Condong ini berarti bisa jadi dia belum merojihkan, cuma dia lihat sekedar dalilnya, dia lihat ini kayaknya lebih dekat, dia amalkan. Itu namanya condong kepada satu pendapat. Baik, paham di sini ikhwan? Nah, contohnya apalagi yang lain? Baca bismillah, menjaharkan dengan tidak menjaharkan. Tidak bisa kita katakan yang mesirkan, tidak menjaharkan baca bismillah itu yang benar.
Yakin tidak bisa. Paham ini pembahasan kemarin, tingkatan pengetahuan itu ada berapa? Ada yakin, ada dzon. Yakin dan dzon. Kemudian ada syak, ada waham, ada yang terakhir apa? Jahil. Jahil. Yakin. Yakin artinya tidak ada kemungkinan salah, benar berarti. Berarti selain pendapat itu salah. Kalau dzon ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar, tapi kemungkinan benarnya lebih banyak persentase. Kalau yang ketiga apa? Syak. Syak itu ragu. Dia tidak bisa mentarjih, menguatkan apa ini yang kuat atau ini yang lemah. Tidak bisa saya. Itu namanya syak. Paham di sini? Tapi dia jelas, masalah ini jelas cuma untuk menentukan ini yang kuat atau yang lemah, dia tidak bisa. Ini namanya syak, ragu. Kemudian yang keempat, waham. Waham itu dia meyakini, mengetahui sesuatu, dua kemungkinan, cuma yang dia yakini lebih lemah atau yang dia pilih lebih lemah, itu namanya waham. Yang terakhir jahil, tidak tahu apa-apa. Apa hukum niat ketika berwudu? Nah, saya tidak tahu. Itu berarti jahil. Ada lagi jenis satu, jahil murakkab. Jahil murakkab, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Paham ini? Jadi dia ngomong terus, itu jahil murakkab. Kalau jahil basit, dia tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Ini gampang urusan. Kalau yang jahil basit, dia akan bisa bertanya, dapat ilmu dia. Kalau yang jahil murakkab, dia sok tahu padahal tidak tahu. Ya, itu tingkatannya. Yakin, dzon, syak, waham, jahil. Mana yang kita gunakan beribadah kepada Allah? Dua saja, yakin dengan dzon atau rojih. Yakin dengan dzon. Syak, waham, jahil tidak bisa kita gunakan dalam beribadah kepada Allah. Makanya orang beribadah di atas kejahilan, di atas syak, ragu, kemudian di atas apa? Waham, tidak bisa, tidak sah. Yang boleh cuma dua, yakin dan dzon. Apa maksudnya dzon, Ustaz? Ini permasalahan yang ijtihad. Fikih-fikih perselisihan ini masuk dalam bab dzon. Tidak bisa kita pastikan yang kita amalkan 100% benar, bisa jadi salah. Pendapat yang lain benar, ya kan? Tapi karena kita amalkan, jadi menurut kita ini yang rojih, lebih kuat. Paham di sini? Nah, orang yang beramal seperti ini, ya kan, ada kemungkinan salah yang diamalkan, ini diterima di sisi Allah, sah. Paham di sini, ikhwan? Jadi antum mau yakin tidak bisa, antum mau salahkan orang lain berarti tidak bisa. Beda dengan permasalahan akidah, Allah di atas ars atau tidak. Nah, ini harus yakin antum di atas ars. Pendapat selain itu salah. Paham di sini, ikhwan? Nah, taib. Sunanus sholati, perkara yang sunnah di dalam solat. Qismani, ada dua macam. Qauliyatun wa fi'liyatun. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah, apa ini maksud? Sunnah berupa perkataan, ucapan. Jadi dalam sholat kan ada ucapan, ada zikir dan seterusnya. Nah, itu sunnah qauliyah. Seperti apa? Membaca istiftah, ya kan? Nanti akan saya sebutkan. Kemudian sunnah fi'liyah, yang kedua sunnah fi'liyah, sunnah yang sifatnya perbuatan, gerakan di dalam sholat. Yang pertama sunnah qauliyah. Tayyib, kita rinci. Yang pertama sunnah qauliyah apa saja? Yang pertama al-istiftahu. Sunnah qauliyah yang pertama istiftah. Membaca apa? Istiftah. Hafal ya istiftah? Ivan hafal? Ivan istiftah? Hafal yang pendek? Paling pendek. Kalau sholat sunnah baca yang pendek, ya kan? Istiftah hukumnya sunnah.
Kemudian yang kedua ta'awudz. Apa ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hukumnya sunnah di dalam salat. Bacaan ini sunnah bacaan. Kemudian yang berikutnya al-basmalatu basmalah, membaca basmalah. Secara apa di sini dalam mazhab Hambali? Sir. Nah. Secara sir, hukumnya sunnah. Jadi kalau antum baca surat Al-Fatihah, bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim, hukumnya sunnah. Tapi sir, bacanya sir. Berarti kalau tidak dibaca tetap sah, sholatnya tetap sah. Karena di mazhab Hambali ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Paham di sini ya? Nah. Pendapat Malikiyah lain. Kalau pendapat Malikiyah makruh baca bismillah. Bukan cuma makruh. Baik, kemudian yang berikutnya sunnah qauliyah yang berikutnya qira'atu suratin ba'dal Fatihati fi raq'atail al-ulayain. Membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat yang pertama. Di dua rakaat yang pertama. Paham yang dimaksudnya? Dua rakaat yang pertama. Kalau 4 rakaat berarti 2 rakaat pertama. Kalau maghrib 2 rakaat yang pertama itu. Itu hukumnya sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Adapun di dua rakaat yang terakhir atau 1 rakaat yang terakhir pada sholat apa? Sholat maghrib, itu tidak sunnah, tidak disyariatkan membaca surat di situ. Cuma surat Al-Fatihah saja. Jadi yang sunnah di rakaat yang pertama dan yang kedua. Berarti kalau antum sholat maghrib atau isya atau sholat yang wajib lainnya di dua rakaat yang pertama antum tidak membaca surat setelah Al-Fatihah, sholatnya sah. Nah, ini apa fungsinya kita mengetahui ini yang sunnah, ini yang wajib? Nanti ada pembahasan di sana di mazhab Hambali ketika kita dalam suatu kondisi tidak mendapatkan air, tidak ada tanah, tidak ada air tidak ada untuk bisa berwudu, kemudian tidak ada tanah untuk tayamum. Apa yang kita lakukan? Sholat apa adanya. Sholat tanpa bersuci berarti. Nah, sholat kita tanpa bersuci ini, kata para ulama di mazhab Hambali, tidak boleh kita lebihkan dari gerakan atau perkataan yang sunnah. Cukup yang wajib saja. Paham di sini? Cukup yang wajib. Berarti antum tidak boleh baca istiftah di situ. Di sholat itu yang wajib saja, dicukupkan melakukan atau membaca yang wajib saja. Ini fungsinya termasuk fungsi kita mengetahui membedakan ini wajib dengan yang sunnah dan rukun. Jadi ada juga pengaruhnya dalam ketika kita melakukan kesalahan, lupa. Ketika melupakan rukun, melupakan perkara yang wajib dan melupakan perkara yang sunnah. Kalau lupa dalam perkara yang sunnah di dalam sholat, tidak wajib sujud sahwi. Antum lupa membaca istiftah, apa wajib antum sujud sahwi? Tidak wajib, karena istiftah hukumnya sunnah. Baik, kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya ad-du'a, berdoa di dalam sholat. Di mana letak doa itu di dalam sholat? Di sujud. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa aktsiru du'a fi sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi ingat, kalau jadi imam tidak bisa seenaknya kasih panjang doa ini, habis doa ini, doa itu tidak bisa.
Paham ya? Kalau sholat sendiri perpanjang silahkan. Kalau jadi imam jangan. Kasihan orang yang di belakang, yang biasa-biasa saja. Ad-doa, bacaan doa ketika sujud dan kapan? Tasyahud akhir kan disyariatkan berdoa. Kapan lagi? Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, itu kan doa. Taib, doa-doa yang lain maksudnya. Kalau Rabbighfirli satu kali hukumnya apa kembali? Ucapan Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud itu rukun atau perkara yang wajib? Wajib, bukan rukun, wajib. Kalau antum lupa berarti wajib sujud sahwi. Jadi berdoa, doa ketika sujud, kemudian doa ketika setelah apa? Tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir sebelum salam disyariatkan, hukumnya sunnah berdoa. Memperbanyak doa, di situ istijabah. Mustajab. Kemudian at-ta'awudz min arba'in qabla salam. Termasuk perkara yang sunnah yang berikutnya, ini sunnah qauliyah ya, belum berupa perbuatan, perkataan. Ta'awudz dari 4 perkara sebelum salam di tasyahud akhir itu. Berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Apa itu? Azab neraka, azab kubur, fitnah hidup, fitnah kematian, baru Dajjal. Itu hukumnya sunnah. Iya. Ada yang mengatakan wajib. Antum baca sifat sholat Nabi Syekh Albani, hukumnya wajib. Nah, dia melihat zahirnya hadis. Zahir hadisnya perintah, jadi perintah hukumnya, hukum asalnya wajib. Namun di mazhab Hambali hukumnya sunnah. Thayyib. Kemudian yang berikutnya fi'liyatun, yang sunnah yang berupa perbuatan. Yang pertama raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Ma'a takbiratil ihram, takbiratir ruku', ar-raf'i minar ruku'. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ketika mau ruku' dan bangkit dari ruku'. Berarti 3 keadaan yang kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika mau ruku' dan bangkit dari ruku'. Di mazhab Hambali cuma itu yang sunnah, mengangkat tangan. Ada antum ingat satu lagi? Bangkit dari ruku', dari rakaat kedua mau menuju rakaat ketiga. Nah, itu di mazhab Hambali tidak sunnah, bukan sunnah. Di mazhab lain iya itu sunnah, di mazhab Hambali tidak sunnah. Yang sunnah ketika takbiratul ihram awal, Allahu akbar, antum angkat tangan, itu hukumnya sunnah. Nanti kalau ada orang yang takbir tidak angkat tangan, salatnya sah. Allahu akbar, dia tidak angkat tangan. Hukumnya sunnah angkat tangan. Kalau ucapan Allahu akbar wajib atau rukun? Masuk rukun ya, bukan wajib. Beda wajib dengan rukun nanti. Pengaruh hukumnya beda nanti ketika lupa. Bedanya di mana rukun dengan wajib? Kalau rukun lupa dengan tidak lupa tidak ada uzur, antum harus lakukan. Kalau perkara yang wajib, kalau lupa gugur. Rukun tidak gugur. Misalnya antum apalagi rukun ini, ruku misalnya. Antum lupa ruku, langsung sujud. Nanti di sujud baru ingat, saya belum ruku tadi. Apa yang harus dilakukan? Antum berdiri kembali untuk ruku, berdiri terus ruku. Allahu akbar, ruku. Paham ya? Antum berdiri ulang. Nah, itu kalau rukun. Kalau yang wajib
Nah, antum lupa, ingat di gerakan yang setelahnya berarti gugur kewajiban. Apa contohnya yang perkara yang wajib di dalam sholat? Ucapan takbiratul intiqal atau subhana rabbiyal azim ketika sujud wajib, subhana rabbiyal a'la ketika ruku, subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Kalau antum lupa itu, ingatnya nanti sudah digerakkan yang setelahnya, berarti gugur kewajiban. Paham ini? Nah, itu. Jadi perkara yang wajib kewajibannya agak di bawah daripada rukun, penekanannya rukun lebih kuat. Jadi itu yang sunnah, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika mau ruku, kemudian bangkit dari ruku. Hukumnya sunnah. Selain itu tidak sunnah. Kemudian yang berikutnya qabdul yusra bil yumna tahta surratihi fil qiyam. Menggenggam tangan kanannya menggenggam tangan kiri di atas tangan kiri. Tahta surrati fil qiyam. Kemudian dia letakkan di bawah pusar, surah pusar. Iya. Di bawah pusar, bukan di atas pusar. Pusar di bawahnya. Mazhab Hambali. Antum di Arab Saudi, saya Fauzan mazhab Hambali, di bawah pusar dia sholat. Nah. Dengan Hanafi, mazhab Hanafi juga pusar. Kalau mazhab Syafi'i di atas, bukan di atas pusar. Mazhab Syafi'i kalau Hambali dan Hanafi di bawah pusar. Itu riwayat Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, minas sunnah. Pas di pusat itu dia termasuk di bawah pusat. Di bawah pusat. Ruang pusatnya di bawahnya, tangan di bawah. Kalau diletakkan di pas di pusat. Nah, itu mazhab Syafi'i. Di atas pusat kan? Maksudnya pas pusat di atasnya begitu. Ya, maksudnya pas di pusat. Pas di pusat. Dinilai di bawah pusat itu. Pas tertutup pusatnya. Nah, itu mazhab Syafi'i itu. Berarti tidak sunnah. Tapi boleh. Di mazhab Hambali bukan tidak terlarang di atas pusat. Ya. Antum sini boleh, cuma yang afdol di bawah pusat. Berdasarkan hadis dari siapa? Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, minas sunnah wad'ul yadain tahta surrah fi shalah. Termasuk dari sunnah meletakkan kedua tangan di bawah pusar ketika sholat. Ada hadis, tidak sembarang itu ulama bilang. Kemudian bagaimana riwayat yang meletakkan di atas tangan? Itu didoifkan di atas apa? Di atas dada. Tahta sadar, fauqa sadar, di atas dada. Itu didoifkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Doif hadisnya menurut beliau. Nah, cuma kita tak usah sebut-sebut. Ini bukan DP tingkatan. Ya, nanti kalau diskusi seperti itu bisa jadi bingung nanti. Taib, yang sunnah meletakkan tangan bersedekap di bawah pusar. Jadi tangan kanan menggenggam tangan kiri, pergelangan gini. Kemudian diletakkan di bawah pusar. Kemudian sunnah yang berikutnya al-iftirashu fi julusihi. Ada bertanya, terus Ustaz yang mengamalkan di atas dada Ustaz gimana? Ya sudah, itu ilmu yang dia dapatkan, ya insya Allah sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah sah dia amalkan. Perkara ijtihad ya bisa kita katakan orang lain tidak sah. Kalau memang itu yang dia dapatkan, dia baca di kitab para ulama atau dia dapatkan lewat kajian, nah itu sah. Paham ya? Nah. Terus Ustaz gimana kalau dia seorang mengamalkan sesuai dengan yang dia pelajari, misalnya di mazhab Hambali, tidak ada masalah. Mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan, orang yang paling banyak riwayat hadisnya, ya,
Orang yang paling banyak riwayat hadisnya Imam Ahmad. Jadi hukum keluar, kesimpulan hukum yang beliau keluarkan itu sudah hasil dari apa? Kompromi beberapa riwayat-riwayat, kemudian kaedah-kaedah, sehingga keluar hukum seperti itu, tidak sembarang. Ya, kalau kita dapat 1-2 biji hadis langsung keluar hukum. Imam Ahmad ratusan hadis, kompromi ini terlihat bertentangan dengan ayat ini, hadis ini bertentangan dengan hadis ini. Apa yang dilakukan? Mereka lakukan jamak, kompromi dengan kaidah, akhirnya keluar hukum. Kita tidak. Ambil satu ayat, satu hadis, perintah hukumnya, perintah hukum asalnya wajib, berarti hukumnya wajib. Gampang. Tidak begitu. Iya. Contohnya sholat apa? Sholat Id. Nah, sholat Id atau sholat tahiyat. Ini sholat tahiyat, sebagian ulama berpendapat apa? Hukumnya wajib. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka raka'ataini. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang kalian masuk ke masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jangan dia duduk. Sebagian ulama berpendapat apa dengan ayat hadis ini? Hukumnya wajib sholat tahiyatul masjid. Tapi di mazhab Hambali dan ulama yang lainnya, termasuk Syafi'i, hukumnya sunnah. Loh, ini wajib, ini hukum asalnya wajib kan? Ini kan perintah. Hukum asal perintah wajib sesuai dengan kaidah, ya kan? Nah, para ulama menjamak, mengkompromikan beberapa dalil. Di antaranya Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang apa? Apakah ada kewajiban selain sholat 5 waktu? Kata Rasulullah SAW, la illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib selain itu kecuali jika engkau ingin melaksanakan yang sunnah. Diambil dari hadis ini, para ulama mengatakan, yang mengatakan sunnah, semua sholat yang ada perintah dipalingkan hukumnya menjadi sunnah berdasarkan riwayat ini. Nabi Muhammad mengatakan tidak ada yang wajib selain yang 5 waktu ini kecuali engkau melaksanakan yang sunnah. Itu jamak namanya, kompromi. Jadi tidak sembarang mengeluarkan hukum itu. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya al-iftirashu fi julusihi. Iftirash, duduk iftirash. Kapan duduk iftirash ini? Yang sunnah duduk iftirash di dalam sholat. Duduk iftirash selain tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir, tawarruk. Tawarruk itu apa? Duduk di atas lantai, pantatnya menyentuh lantai. Kalau iftirash, duduk di atas kaki yang kiri. Itu iftirash. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini tata cara begini hukumnya sunnah. Ya. Terus bagaimana kalau ada orang sholat dia duduk selain itu, duduk apa? Duduk mutarabbi. Apa mutarabbi ini? Seperti ini apa ini? Bersila. Sholat di posisi duduk, dia duduk bersila. Sah sholatnya? Duduk bersila seperti itu. Sah sholatnya. Paham ini? Karena tata cara duduk itu hukumnya sunnah. Kecuali dalam kondisi sakit. Kalau sakit yang sunnah duduk, sholat duduk. Dalam kondisi kita tidak bisa berdiri, sunnah duduknya tarobok, duduknya bersila. Bersila seperti ini hukumnya sunnah. Maksudnya? Kalau orang ada uzur dia tidak bisa berdiri, dia mau sholat dalam keadaan duduknya yang sunnah seperti apa? Bersila. Nabi Muhammad SAW sholat duduk bersila. Iya. Itu hukumnya sunnah. Kalau duduk model lain tidak ada masalah, sah saja.
Kemudian yang berikutnya al-isyaratu bis-sababati 'inda dzikrillah. Yang sunnah berikutnya gerakan yaitu memberi isyarat dengan telunjuk ketika menyebut nama Allah dalam tasyahud. Jadi di mazhab Hambali seperti ini. At-tahiyyatu lillahi. Jadi dia belum diangkat tangannya. Masih seperti ini. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu. Kemudian asyhadu alla, angkat lagi. Setelah itu turunkan lagi. Jadi dalam menyebut Allah angkat, terus turunkan. Jadi bukan diangkat terus. Ya, di mazhab Hambali ketika menyebut nama Allah angkat, setelah itu turunkan lagi. 4 letak. Tasyahud itu ada 4 kali penyebutan lafaz Allah. Jadi selama itu antum angkat. Ketika menyebut nama Allah angkat, terus turunkan lagi. Sebut nama Allah lagi angkat. Kalau antum mau amalkan tidak ada masalah. Ini mazhabnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. An-nadharu maudhi'as sujudi. Kemudian sunnah yang berikutnya melihat ke tempat sujud. Hukumnya sunnah. Ini hadisnya jelas. Jadi kalau kalau sholat disunnahkan melihat ke tempat sujud. Antum lihat tempat sujud. Tempat sujud antum lihat. Kecuali apa? Tahiyat. Kalau tahiyat lihat ke telunjuk, ke arah telunjuk. Iya. Kemudian yang berikutnya tawarruk. Yang berikutnya tawarruk, duduk tawarruk. Apa tawarruk? Duduk di atas lantai, menyentuh lantai. Itu ketika tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Baik, itu beliau sebutkan, hanya itu yang beliau sebutkan di sini. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Di sini ringkas beliau sebut, wa illa sunnah itu sangat banyak sekali. Paham ya? Yang intinya antum hafal rukun dalam sholat, kewajiban dalam sholat. Selain itu sunnah, selesai. Selain itu gerakan yang lain, ucapan yang lain, hukumnya sunnah. Ini yang beliau sebut, yang kita baca tadi di kitab ini. Beliau sebutkan ini cuma berapa sedikit, padahal banyak. Berapa puluhan, 20 lebih atau 30 lebih sunnah-sunnah di dalam sholat. Ada pertanyaan? Ya. Silahkan. Ini pertanyaan sudah selesai. Insyaallah. Sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, kita baca pertanyaan dulu. Dari Fakhrul Rozi Karawang. Iya. Bismillah, Ustaz, halalkah apabila kita menerima pencairan dana jam sostek? Nah, ini Mana di dalamnya ada pengembangan uang jam sostek kita setiap tahunnya yang aturannya kita tidak tahu persis jumlah dana pengembangan. ini di luar pembahasan ini. Hah? Iya lah. Iya. Kalau di luar pembahasan seperti ini di grup saja, ada grup. Kalau yang pernah gabung di grup WhatsApp, nah nanti di japri saja grupnya, nanti mereka gabung tanya di situ. Jadi pertanyaan kita yang kita tanggapi atau jawab ini pertanyaan berkaitan dengan yang kita sampaikan tadi saja. Iya, sunnah-sunnah di dalam sholat atau yang sebelum-sebelumnya, rukun sholat, kewajiban sholat. Ya, silahkan Pak Andri. Kalau Andri dulu. biasanya dalam sholatnya sujudnya yang dia perlama itu sujud akhir. Sujud akhir dia kasih lama. Menyelisih sunnah itu. Menyelisih sunnah karena yang sunnah gerakan yang sebelumnya harus lebih panjang dari yang setelahnya. Jadi
rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, rakaat kedua harus lebih panjang dari rakaat ketiga dan seterusnya. Gerakan di semua gerakan itu perbuatan Rasulullah SAW. Begitu juga sujud. Kalau dia lamakan sujud yang terakhir ini menyelisih sunnah, tapi sholatnya sah saja, menyelisih sunnah. Terus bagaimana Ustaz kalau mau berdoa di sujud? Berdoa di semua sujud. Yang disyariatkan berdoa di semua sujud, bukan cuma di sujud terakhir. Di sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, itu isinya antum isi doa semua. Masya Allah. Ingat, doa itu bukan yang kita harapkan, bukan cuma isi dari doa kita, tapi pahala dari berdoa. Doa itu yang diharapkan dua, pahala. Karena doa itu ibadah, pahala ketika kita berdoa. Yang kedua, apa yang kita harapkan di dalam doa. Sebagian orang ketika berdoa dia cuma fokus yang dia harapkan, mau minta ini, mau minta kesehatan. Dia lupa kalau ketika dia berdoa Allah suka sama dia, Allah cinta kepada dia, Allah akan beri pahala dia karena doanya. Paham di sini, ikhwan? Para ulama salaf dulu mereka tidak terlalu peduli mau apa yang mereka harapkan itu dikabulkan atau tidak, enggak. Tapi yang kepedulian mereka bagaimana mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan doa. Doa. Perbanyak. Ud'uni astajib lakum. Perbanyak doa, berdoa minta kepada aku akan kabulkan. Terus bagaimana sudah berdoa 2 tahun ini belum dikabul-kabul? Sabar. Bisa jadi Allah tangguhkan di akhirat, ya kan? Allah simpan untuk di akhirat. Ya kan? Jangan cuma berharap di dunia, akhirat. Jadi doa kita itu di akhirat nanti Allah akan berikan kalau Allah tidak kasih di dunia. Nah ini. Jadi kalau orang yang senang dunia pengennya cepat-cepat. Nah, ini kita jangan seperti itu. Ya. Paham ya? Paham Andre? Nah, ada pertanyaan berkaitan dengan sholat. Pertanyaan dari Minton Pahabu dari Bualemo. Ketika bangun dari sujud disunahkan takbir? Bangun dari sujud? Ya. Iya, takbiratul intiqal namanya. Bangun dari sujud, bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Ya kan? Mau sujud lagi, Allahu Akbar. Ingat, ucapan Allahu Akbarnya ketika mau bangkit, bukan sementara sujud sudah bilang Allahu Akbar. Ini tidak sah. Ucapan Allahu Akbarnya tidak sah, ya kan? Nanti sudah bangkit, misalnya dia sujud, bangkit dari sujud, bangkit dari sujud, nanti sudah lurus duduk baru bilang Allahu Akbar. Ini tidak sah Allahu Akbarnya. Kenapa? Karena dia membaca bukan pada tempatnya. Takbiratul intiqal, bacaan Allahu Akbar pada perpindahan. Intiqal artinya berpindah. Jadi kalau antum berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Nah, di perpindahan itu antum baca Allahu Akbar. Usahakan sebelum ruku, tegak ruku, ya. Sebelum sempurna ruku sudah selesai itu Allahu Akbar. Karena bacaannya di situ. Jangan nanti sudah ruku baru bilang Allahu Akbar. Bangkit lurus Allahu Akbar. Tidak, berdiri itu ada doa sendiri. Iya. Jangan ditukar-tukar bacaannya. Iya, mau turun turun berdiri untuk sujud di salah-salah itu bacaan Allah Akbar. Bangkit seperti itu. Iya. Paham ya? Paham Fikram? Sedikit paham. Paham ya? Ya, insyaallah. Taib itu. Ada lagi pertanyaan? Dari Abu Rajul Aceh. Abu Rajul. Aceh. Abu Rajul. Salat yang 2 rakaat tasyahudnya iftiras atau tawaf? Yang dimaksud ini duduknya. Duduk iftiras atau duduk tawaf? Bukan tasyahud. Kalau tasyahud bacaan at-tahiyatulillah dan seterusnya. Yang dimaksud itu kayaknya duduknya. Iya, iftiras atau tawarruk. Yang 2 rakaat. Bisa dua-duanya. Tidak jelas apakah dia duduk tawarruk atau iftiras. Makanya para ulama berbeda pendapat sih. Entah dia duduk tawarruk atau iftiras.
Bisa dua-duanya diamalkan. Saya berkaitan soal jenazah boleh? Berbeda dengan soal jenazah. Soal jenazah, coba baca. Dari Ikhwan Majid dari Lajwa, Sulawesi Selatan. Bismillah Ustaz, yang mana lebih afdol, sholat jenazah satu sof memanjang atau dijadikan 3 sof? Syukur. Taib dari Ikhwan apa? Lajwa. Ikhwan Majid Ikhwan Majid dari Sulawesi. dari Lajwa. Lajwa, Sulawesi Selatan. Baru dengar itu nama daerahnya. Lajwa. Taib mengenai sof yang sunnah banyak. Sofnya diperbanyak. Tentu sesuai anggota yang ingin sholat. Kalau cuma 2 orang ya tidak bisa lah mati lampu begini terus kita akhirkan saja ya. Iya, diakhirkan saja. Kasih tahu di masuk. Hah? Bisa. Apakah saya boleh sholat dengan Silakan Ustaz tadi. Hah? Pasamu ada yang saya kembali lampu. Nggak lama. Saya kecil.